Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah sehingga channel dakwah ini bisa hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih ya atas apresiasinya, atas doa-doa baiknya. Semoga doa baik itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Yang diharapkan semoga kalian juga tetap selalu menjadi yang anti skip dan anti download ya, dan juga berkenan untuk mengambil peran dalam men-share link dari kajian-kajian ini, dan itu semoga menjadi catatan langit amal soleh kalian, tercatat telah mengambil bagian dalam dakwah ya, meskipun hanya sekedar men-share link dari kajian-kajian dakwah. Oke, aku akan melanjutkan yang kemarin ya, tetapi aku harus menjawab dulu sebagai apresiasiku, sebagai penghormatanku kepada saudara-saudaraku yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan komentar sehingga mengisi pada kolom komentar yang ada ya. Jadi sekarang adalah kelanjutannya, jadi yang keempat, kemarin seri ketiga. Ada yang nggak percaya Paulus punya Injil ya. Tapi sekarang seri yang keempat ya. Oke, aku menjawab dulu pertanyaan kalian. Jadi kita mengalir saja ya. Pertanyaan ini sebetulnya terlambat ya. Dia bertanya di seri 2, berarti seri yang lusa, bukan seri yang kemarin ya. Dan pertanyaannya juga sangat kejam. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang kejam ya. Awalnya sih aku abaikan, tapi aku pikir-pikir setelah beberapa pertimbangan yang ada, ini orang belum pernah masuk sini, jadi belum tahu aturan main yang aku berikan, bahwa berkomentarlah secara baik tanpa ada prasangka-prasangka kotor ya, dengan santun, dengan etika ya. Tetapi karena masih baru, tentunya kita tidak bisa menghukumi orang yang tidak tahu tentang hukum yang telah diberlakukan. Jadi ya oke lah, aku beri tanggapan ya. Semoga nanti Mas RH, jadi itu ada di seri yang kedua pertanyaannya masuk ya. Jadi kalau kemarin kan seri yang ketiga, karena dia belum pernah masuk, semoga berikutnya dia tahu aturan main di sini ya. Kalau mau mendapatkan tanggapan dari aku ya, ya kalau setuju sampaikan argumentasinya apa, kalau tidak setuju ya sampaikan. Nggak perlu yang begini begitu yang sehingga keluar dari koridor-koridor diskusi ya. Kita junjung tinggi etika dan tidak selalu gampang main stempel gitu. Oke, dengan pertimbangan karena yang bersangkutan belum pernah masuk ke sini, ya sudahlah, aku kasih apresiasi dan semoga untuk kedepannya bisa berubah, mengikuti aturan main yang ada di sini. Oke, begini, ini dari saudara RH ya. Ini kejam nih, tuduhannya kejam ini. Tujuannya kejam. Jangan membuat narasi-narasi sesat dan menyesatkan umat dengan bualan-bualannya yang penuh kebohongan atau hoak dan dusta. Karena selalu saja terus-menerus berasumsi, berkhayal, dan berhalusinasi menurut pikirannya sendiri yang dirasuki
dimasuki oleh setan iblis karena menafsirkan sendiri ayat-ayat di dalam Bible seenak udelnya dan bukan didasari atas kebenaran firman Allah atau kitab sucinya, yaitu Alkitab. Ya. Dia menukil ya, segenap tulisan kudus diilhamkan oleh Allah. Pertama yang dia nukil 2 Timotius 3:16 dan 17. 2 Petrus 1:20 dan 21. Berikutnya, biarlah yang kau katakan itu berarti ya, tidak, sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si fasik atau setan si iblis. Matius 5:37. Berikutnya, jangan melampaui perkara-perkara yang tertulis. 1 Korintus 4:6. Jangan tambahkan apa-apa kepada firman-Nya, agar ia tidak menegur engkau, agar engkau tidak menjadi pendusta. Amsal 36. Ini komentar yang masuk dari, kalau lihat namanya ini RH ini Kristen. Jadi ini saudara Kristen kita ya yang menuliskan komentar seperti yang telah aku baca tadi. Ya, maka aku akan memberikan tanggapanku ya. Oke. 1 Petrus ya 3:16-17 ya. Berikutnya yang dia kutip 2 Petrus 1:20-21. Aku bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berikutnya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Oke, itu dulu ya. Aku komentari, itu dikasih perikop sama dia. Segenap tulisan-tulisan kudus diilhamkan oleh Allah. Ini kamu bisa baca langsung di seri yang kedua ya. RH itu ya. Oke. Gini Kang Mas RH ya. Sebelumnya aku kasih tahu seperti tadi yang bilang, aku masih memberikan toleransi lah ya, karena kamu belum pernah masuk ke sini terkait dengan tuduhan-tuduhan kejammu kepadaku. Ya, maka aku akan jelaskan. 2 Timotius 3:16 dan 17 dan 2 Petrus 1:20-21 aku sudah bacakan. Pertanyaannya, dari semua kajian yang aku sampaikan, ada yang aku langgar tentang ayat itu? Segala tulisannya yang diilhamkan Allah. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Ya, yang katanya itu dorongan Roh Kudus. Pertanyaanku, mana yang aku langgar? Ya, diilhamkan oleh Allah. Kalau diilhamkan oleh Allah kok bisa salah? Mananya yang salah? Bagaimana kita merukunkan antara 6 hari dan 8 hari? Sebetulnya aku akan menanggapi itu secara khusus, tapi aku masih menunggu. Ya, apakah yang bertanya itu bisa, kalau aku lihat ya, dia mulai belajar untuk menjadi santun, tapi aku masih menunggu.
Ya. Kan dia ada yang bantah pakai kalender dari Hong Kong apa? Harus literasi, jangan asumsi. Kalau kalender mana yang dipakai Matius, kalender mana yang dipakai Markus, tunjukkan, dihitung. Bagaimana kok bisa selesai 8 hari? Jadi itulah kalau orang sudah terjebak dogma, dia seperti ketika orang hanyut meraih apa saja yang bisa dia pegang supaya tidak terseret oleh air yang menghanyutkan. Jadinya yang ngawur seperti itu. Sudah aku bilang, kenapa tidak bisa jujur seperti Pak dosen kita, Pak dosen bahasa Ibrani kita. Memang itu ayat bermasalah. Di sini dikatakan diilhamkan Allah. Kalau diilham Allah kok bisa salah? Jadi aku ngomong berdasar Mas RH ya. Matius, Markus 6 hari, Lukas 8 hari. Ya. Sampean kalau nggak terima, ya silakan saja dirukunkan itu. Tapi ya jangan asumsi, literasinya mana? Jangan asumsi sampah yang kalender yang tetek bengek lah. Kalender apa? Ada sebuah bukti sejarah bahwa Matius, Markus memakai sistem kalender yang berbeda. Terus bagaimana cara menghitungnya? Kok bisa selisih 2 hari kalendernya? Pada waktu itu naik ke gunung itu hari apa, bulan apa? Bulan Nisan kok. Perhitungan Yahudi kan begitu. Bisa ada nggak data itu? Benarkah Matius, Markus, Lukas hadir bersama di gunung itu? Apakah dia hanya sebagai kompilasi? Artinya dia punya sumber-sumber lain. Lah ketiga orang ini, Matius dan Markus menggunakan sumber yang sama, sementara Lukas sumber yang berbeda. Itu sampean jawab. Ya. Jadi aku bukan asal berbicara tanpa data. Gitu ya. Begitu juga yang kedua, nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Aku tidak menafsirkan. Mengalir apa adanya bahwa 3 hari 3 malam itu meleset, tidak terpenuhi. Dengan cara apapun aku sudah belajar untuk merendahkan tensi, tetap mengapresiasi pendapat dari teman-teman Kristen. Oke lah kita hitung. Kita langsung 1 saja di hari Jumat itu, tidak 0. Jadi hari Jumat sudah dihitung 1. Jumat dihitung 1 berarti Sabtu dihitung 2. Kamis terus Ahadnya atau Minggunya dihitung 3. Minggu itu sudah keluar. Tidak terpenuhi 3 hari 3 malam itu bulat. Belum lagi aku katakan, Yesus dalam tanah itu, dalam perut bumi itu hidup atau mati? Kalau sampean berpegang teguh terhadap nubuatan itu yang disampaikan Yesus, berarti sampean harus mengatakan Yesus hidup di rahim bumi. Karena apa? Karena Yunus hidup di rahim ikan. Gitu loh. Nubuat itu kan meleset, tidak terpenuhi. Mau dihitung pakai cara apa? Pagi-pagi Minggu, pagi-pagi itu loh, Maria Magdalena sudah menemukan itu kosong. Bagaimana mau dihitung 3 hari 3 malam? Padahal aku sudah mengapresiasi, oke deh. Jumatnya langsung kita hitung 1. Tetap aja nggak bisa. Pertanyaannya, benarkah itu ucapan Yesus? Atau Matius ingin mengupgrade Yesus supaya diterima oleh orang-orang komunitas Yahudi, jadi disejajarkan kehebatannya dengan Yunus. Karena Injil Matius itu memang dipasarkan untuk komunitas Yahudi. Ini kan perlu kita koreksi supaya kita mendapatkan kebenaran. Jadi bukan aku menurut kehendaknya sendiri. Gitu. Oke. Berikutnya. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5:37. Pertanyaannya, dari seluruh kajianku tentang
yang sudah kamu lihat, mana yang aku bilang iya tapi aku bilang tidak, mana yang aku bilang tidak tapi aku bilang iya. Tekstual, tunjukkan. Ya, tunjukkan. Mana? Itu jejak rekamnya, videonya tetap di situ, nggak aku rubah, nggak aku edit. Tunjukkan. Ya. Jadi jangan mengatakan berasal dari si jahat. Ya. Oke. Yang keempat. 1 Korintus 4:6. Ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Dari sini yang mau dibidik adalah jangan melampaui kitab suci. Ya. Jangan melampaui perkara-perkara yang tertulis. Aku sudah bahas itu. Tunjukkan di mana aku melampaui kitab suci. Bahkan kalau kamu taat terhadap pesan Paulus kepada jemaat Korintus yang tertera di Korintus 1 pasal 4 ayat 6, nah, maka kamu jangan sekali-kali mengatakan Yesus itu Allah. Dan kamu jangan sekali-kali mengatakan konsep ketuhanan Theos yang diajarkan Yesus itu Tritunggal. Karena itu semuanya melampaui yang ada tertulis. Tidak ada sejengkal pun tertulis di sini Allah itu Tritunggal, yang ada tunggal. Tidak ada sejengkal pun tertulis di sini Yesus itu Allah, yang ada anak Allah. Ngerti kau? Jadi jangan mengatakan aku melampaui yang ada tertulis. Justru kamu yang melampaui apa yang ada tertulis. Kalau kamu pengagum Tritunggal dan kalau kamu mengatakan Yesus itu Allah, itu kamu melampaui yang ada tertulis. Karena di sini tidak ada tertulis Yesus itu Allah. Tidak ada tertulis di sini Tritunggal. Kalau ada, tunjukkan di mana ayatnya. Ya. Oke. Berikutnya Amsal 35-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Aku tanya sama kau, di mana aku menambahi firman? Ya, di mana? Aku menambahi firman itu di mana? Bisa kamu tunjukkan? Kajianku terbuka, siapapun bisa lihat. Ya. Aku tunjukkan sama kau. Kalau kau buka Yohanes 8, ya. Yohanes 8. Nih ya. Nih, Yohanes 8, ya. Di situ judulnya seorang wanita kedapatan berzina, atau di Injil itu tadi Katolik, Protestan, ya, perempuan yang berzina. Nih, ya, itu ada berapa ayat itu? Ada 11 ayat. Pertanyaannya, dari mana 11 ayat itu bisa nyelonong ditambahkan di situ? Dari mana? Aku atau LAI yang menambahi ayat? Menambahi firman-Nya? Dari mana? Aku bacakan di sini. Dalam banyak naskah dan terjemahan kuno tidak ada bagian ini. Maksudnya bagian tentang perempuan yang berzina. Tidak ada tataran itu. Ada yang menempatkannya sesudah Yohanes 21:24, ada lagi yang sesudah Lukas 21:38, dan ada satu naskah yang menempatkannya sesudah Yohanes 7:36. Tapi yang jelas, dalam banyak naskah terjemahan kuno tidak ada bagian ini, tidak ada. Nih, tidak ada. Nih ya, tidak ada. Jadi kalau kalian kan biasanya berpatokan yang paling dekat dengan kehidupan Kanjeng Nabi Isa itu yang paling benar. Maka
Injil ada 4 gitu kan. Oh ini yang paling dekat. Kalau itu sudah tahun berapa. Sekarang dekat mana sama ini? Ini kuno, dia bilang tidak ada. Kenapa sekarang ada? Ayat ini kenapa ditambahkan? Ini kerjaan siapa menambahkan perempuan yang berzina ini? 11 ayat. Bukan 1-2 ayat. Jadi kalau belajar Alkitab begini sama aku, belak-belakan. Ya. Siapa yang menambah firman? Supaya kau tahu. Ya. Belum lagi yang ini. 1 Yohanes berapa ini? 1 Yohanes 7. Ini di dalam kurung ini ditambahkan ini. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini di dalam kurung ini. Gimana ceritanya bisa nyelonong ditambahkan di situ? Udah kebelet supaya orang mau dikibuli dengan Trinitas, dengan Tritunggal. Oh itu Alkitabiah mana? Sudah jelas Amsal bilang jangan nambahi firmannya. Jadi semua tuduhan-tuduhan kau yang kau kenakan sama aku, dan kau menukil berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ayat kau tuduhkan kepada aku, sehingga dengan gampangnya kau menuduh aku, ya, penyesatlah, bualanlah, kebohonganlah, hoaklah, dustalah, berkhayallah, berhalusinasilah, dirasuki setan iblislah, menafsirkan sendiri ya Bible seenak udelnya lah, didasari atas kebenaran beriman lah, dan inilah itulah. Aku tanya, dari 9 ayat itu mana yang aku langgar? Coba, mana yang aku langgar? Aku sudah jelaskan seperti itu. Jadi atas pelanggaran yang mana hingga kau bilang aku seperti itu? Dari semua ayat yang Anda nukil itu telah aku jelaskan ayat mana yang aku langgar. Gitu loh. Aku sudah bilang, kalau imanmu tergoncang, jangan ngaji di sini. Silakan cari tempat lain. Gitu loh. Daripada kau makan hati nanti di sini. Cari tempat lain. Jangan di sini. Aku bukan orang yang suka mengganggu keimanan orang. Di sini adalah belajar, berdiskusi. Jangan karena imanmu tergoncang dengan penjelasanku, kamu mau tinggalkan, kamu sudah terlanjur kena dogma dan kamu percaya, akhirnya kau tuduh aku dengan tuduhan-tuduhan yang enggak mendasar sama sekali. Ya. Justru aku ingin menyelamatkan kamu, bukan menyesatkan kamu. Tunduk terhadap apa yang Kristus ajarkan, bukan yang dogma ajarkan. Ya, itu untuk untuk RH sudah aku jelaskan, ya seperti itu. Semoga kamu ngerti. Dan lain kali kalau mau komen yang sopan, ini aturan, ini channelku, ini rumahku, aku punya hak untuk mengatur. Ya, tunjukkan bahwa kamu itu punya agama. Jangan gampang menuduh orang sesat lah. Justru aku ini menyelamatkan kamu, supaya kamu tidak menjadi domba yang tersesat. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya aku akan memberikan penjelasan ya. Untuk kembali lagi Mas DR ya. Sebelumnya aku ingatkan, kalau kalian ketemu buku ini kalian beli. Ini sebetulnya buku langka dan ini bagus untuk tambahan literasi. Udah nampak semua? Lumayan tebel sih, lumayan tebel karena ini ukurannya besar. Ini 257. Ini tapi jumbo. Artinya kalau dicetak seperti buku biasa bisa 500 halaman ini. Ya, buku ini bagus untuk literasi. Sehingga kita tahu. Sehingga kalau kita diskusi wawasannya nggak cupet gitu loh. Panduan penerjemahan pelajaran lanjutan mengenai prinsip-prinsip penerjemahan Alkitab. Ya.
Beli kalau ada buku ini. Ini buku langka ini. Kalau ada perlu mau fotokopi juga bisa, fotokopian. Nggak tahu habis berapa ini fotokopinya. Ya. Oke. Itu tanggapanku untuk teman Kristen. Untuk teman-teman Islam sabar ya. Aku akan mengutamakan teman-teman Kristen supaya tidak ada nanti sakwa sangka yang sepertinya tidak diapresiasi. Nggak, selama Anda sopan aku apresiasi. Ini casnya mau habis kah? Dicas dulu. Ya. Sekarang dari Mas DR ya. Kembali lagi ke Mas DR. Ini komennya di unggahan yang kemarin, jadi masih fresh, masih segar. Ya. Masih segar ini. Mana aku masukkan dulu itu. Udah. Oke, ya. Aku bacakan dulu semua. Saya tidak ada maksud menyerang GM secara psikologis ke arah pribadi. Penjabaran saya tidak secara strike, agak mirip dengan cara sampean yaitu singular. Tapi soal prinsip saya tipe orang yang strike. Kalau pemahaman sampean Injil itu sebagai buku atau kata benda, semua orang juga tahu. Injil atau kabar baik harus diwartakan, tidak diam atau statis. Apa yang diwartakan Yesus nampak terwujud dalam diri Yesus sendiri, baik selama hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah Injil. Jika sampean merasa diserang secara psikologis, saya mohon maaf. Tapi harus ingat, judul kajian sampean sudah membuat polemik. Saya sebagai seorang Kristen mempunyai hak jawab. Bagi saya penyerangan kepada jantung iman kekristen sudah dari 14 abad silam. Jadi apa yang sampean bahas saya tidak kaget. Jika ini kajian akademis, it is fine. Tapi harus dengan kejujuran, integritas, dan intelektual. Salam hormat. Oke, aku tanggapi. Ya. Pertama, saya tidak ada maksud menyerang secara psikologis ke arah pribadi. Oke, kalau begitu lain kali jangan menggunakan kata apa kemarin. Sebentar, aku punya data. Sampean sudah menggunakan kata pertamanya ngawur, ya. Terus berikutnya gagap, ya. Gagap. Itu menyerang pribadi. Tapi oke lah, ya. Karena sampean sudah minta maaf, ya. Minta maaf itu mulia, orang yang memberi maaf juga mulia. Artinya minta maaf itu baik, orang yang memberi maaf juga baik. Jadi kita sama-sama berlomba dalam kebaikan, aku akan maafkan kamu. Karena kamu sudah minta maaf, maka aku harus memaafkan kamu, ya. Oke, kalau kamu tidak ada menyerang aku secara psikologis. Tapi ingat, kata-kata itu jangan sampai keluar lagi. Belum lagi yang kemarin, menyerang keimanan Kristen. Itu berbahaya, karena aku punya kolega, punya sahabat, punya teman-teman, punya sejawat dari teman-teman Kristen. YouTube ini terbuka, bisa dibaca siapapun. Bagaimana kalau teman-teman Kristenku membaca komenmu dan dia membaca sekilas akhirnya salah paham, dia anggap aku menyerang? Kan itu bisa membuka peluang terjadi kesalahpahaman sehingga hubungan persaudaraanku dengan teman-teman Kristenku bisa menjadi rusak. Ya, maka hati-hati. Aku tidak menyerang. Di sini kita belajar bersama, berdiskusi. Ya. Oke. Penjabaran saya tidak strike. Mirip dengan cara sampean. Oke, terima kasih, singular ya. Tapi untuk soal prinsip saya tipe orang yang strike. Oke, monggo tidak apa-apa, aku hormati aja ya. Meskipun singular tapi ketika hal yang prinsip strike. Oke. Kalau pemahaman sampean Injil itu sebagai buku atau kata benda, semua orang juga tahu. Injil atau kabar baik harus diwartakan, tidak diam atau statis. Apa yang diwartakan Yesus
nampak terwujud dalam diri Yesus sendiri baik selama hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah Injil. Oke, yang aku garis bawahi, kalau pemahaman sampean Injil itu sebagai buku, ya, sebagai buku atau kata benda, semua orang juga tahu. Oke, berarti Anda setuju Injil itu buku kan? Karena kendalanya di situ. Maka dari itu aku belum masuk ke Galatia. Aku belum masuk ke Galatia untuk menjelaskannya. Karena apa? Perbedaan pandangan apakah Injil yang dimaksud oleh oleh Paulus di Galatia itu Injil sebagai kata kerja atau kata benda. Karena apa? Kamu mengatakan begitu di komenmu. Ya, nih, nggak usah ngawur GM. Tidak ada nama Injil Paulus. Harus dipahami kata Injil yang dimaksud dalam surat-surat Paulus itu sebagai kata benda atau kata kerja. Nih, rekam jejaknya Anda. Artinya kamu masih mempermasalahkan apakah kata Injil yang ada di Galatia itu kata benda atau kata kerja. Maka aku harus menjelaskan itu. Dan kamu sekarang sudah ngakui bahwa itu kata benda. Clear sudah, ya? Clear ya? Berarti besok kalau aku menjelaskan Injil di Galatia itu kita sudah sepakat bahwa dia merujuk kepada kata benda. Bendanya, bukan pekerjaannya menginjili. Oke. Karena itu batu sandungan itu. Harus aku selesaikan dulu. Percuma aku masuk ke Galatia kalau pemahamanmu masih belum clear. Apakah Injil itu kata benda atau kata kerja. Dan aku pastikan itu kata benda, bukan kata kerja. Jadi aku punya rekam jejak, ya. Kalau kamu dulu nggak mempermasalahkan itu, kita sudah masuk ke Galatia, ya. Oke, berikutnya, jika sampean merasa diserang, bukan merasa, ya diserang, kok merasa enggak, ya. Diserang, kata-kata itu merujuk kepada serangan psikologis secara pribadi, itu nggak baik. Tapi sudah minta maaf, ya sudah aku maafkan, ya. Lain kali jangan diulangi. Kita diskusinya enak-enak aja. Ya. Yang menarik di sini, ya. Tapi harus ingat judul kajian sampean sudah membuat polemik. Iya, aku sadar. Ini polemik tingkat tinggi, ya. Ini adalah kajian tingkat tinggi dan teman-teman Islam harus tahu berapa PO yang dicapai. Tidak ada 1000. Itu membuktikan bahwa keinginan belajar teman-teman Islam itu masih memprihatinkan. Mereka masih senang menonton video-video yang bombastis, tapi bukan yang akademis. Ini saudara Kristen kita sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah polemik. Bahkan sudah 14 abad. Padahal Al-Quran mengatakan ikro. Artinya apa? Bacalah. Artinya baca itu ya melihat, belajar. Bukan hanya dibaca doang kayak ngerti apa-apa. Tapi kemampuan saudara-saudara Islamku itu cukup memprihatinkan. Lebih senang menonton video sampah daripada video-video kajian yang ilmiah seperti ini. Ini teman Kristen kita mengakui bahwa ini adalah polemik dan sudah berusia 14 abad. Aku akan tampilkan kembali, ayo kita selesaikan polemik ini. Tapi viewernya berapa? Nggak sampai 1000. Coba kalau yang bombastis, yang tetek bengek begini begitu. Coba, bagaimana kalian mau memenangkan Ghostul Fikr kalau otaknya nggak diisi dengan kecerdasan? Bisa cerdas itu karena teredukasi. Lah kalau ada kajian-kajian edukasi, tambah nggak mau, sukanya yang bombastis. Kalau akademis minggat, gimana? Aku kritik siapa saja. Kristen tak hajar, Islam tak hajar. Nggak bener tak hajar sama aku, nggak ada bidik kasih. Ya. Ini memprihatinkan sebagai orang Islam. Seharusnya orang Islam itu senang terhadap kajian-kajian yang akademik. Dulu, ya. Ini teman Kristen kita sendiri mengakui bahwa materi yang aku kajian ini bukan materi kelas sampah, bukan materi ecek-ecek. Ini polemik sejak 14 abad yang lalu bagaimana kitab suci itu bermasalah. Kamu baca sendiri komentarnya saudara kita Mas DR ini. Supaya otakmu itu ngerti. Aku nggak pernah larang mau tonton yang bombastis, silahkan, perlu hiburan. Tapi yang begini ini yang utama, gitu loh. Ya, oke.
Sampean Mas DR ya, ingin begini ya. Sampean ya ingin memberikan hak jawab. Aku berikan hak jawab seluas-luasnya. Jangan khawatir. Siapapun Kristen, aku berikan hak jawab seluas. Dengan catatan dia harus tunduk terhadap aturanku. Channel ini channelku, ini rumah orang punya aturan. Santunlah di sini. Selama santun, aku akan berikan seluas-luasnya apresiasiku, aku berikan hak jawab. Tapi kalau dia tidak santun, maka tidak lebih dia dari anjing yang nggak perlu aku lihat. Nggak perlu, biarkan saja menggonggong. Orang aku juga nggak kasih bayar dia kok. Dia meluangkan waktu nonton video, meluangkan waktu menulis, ya silakan saja. Orang aku nggak kasih bayar. Tulis saja semaunya, terserah. Aku nggak pernah rekam, nggak pernah aku anggap. Tapi kalau dia masuk kriteria yang aku tetapkan, santunlah, ayo kita diskusi dengan baik, maka hak jawab itu akan aku berikan seluas mungkin. Dan Anda telah membuktikan aku memberikan hak jawab untuk Anda. Dan aku juga berhak menjawab. Itu loh. Karena apa? Ya, kita di sini sama-sama pelaku. Ya, sama-sama pelaku. Kenapa? Aku mempertanggungjawabkan Yesus yang aku pahami, dan kamu mempertanggungjawabkan Yesus yang kamu pahami. Parameter kita apa? Alkitab. Gitu loh. Karena apa? 1 Petrus 3:15. Dengarkan dengan baik. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lihat, ada aturan mainnya, lemah lembut dan hormat. Jadi sama-sama kita memberikan pertanggungan jawab. Kamu memberi tanggung jawab Yesus menurutmu, aku memberi jawab Yesus menurutku. Parameternya mana? Ini. Itu loh. Jadi sama. Ya. Oke. Sudah ya, ini karena sudah masuk maghrib, sudah adzan, aku harus sholat maghrib berjamaah kelanggar, dan aku harus segera berbuka puasa. Ini puasa aku ya, hari Selasa. Sesuatu yang membahagiakan aku. Kamu sudah sepakat bahwa Injil itu kata benda, maka besok aku masuk ke sini untuk menjelaskan kepada kalian semua bagaimana polemik Injil yang dimiliki Paulus itu akan aku paparkan kepada kalian semua. Ya, awalnya kamu kan nggak sepakat itu Injil kata benda atau kata kerja. Sekarang kamu sudah sepakat bahwa Injil itu kata benda. Maka dari itu sudah tidak ada lagi trouble. Kita sepakat Injil kata benda. Besok aku akan jelaskan di sini. Oke, itu dulu ya, seperti biasa. Anda setuju, like, nggak setuju, dislike, tinggalkan tempat ini, cari channel lain yang membahagiakan hatimu. Untuk saudara-saudara aku semuanya, semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, jaga iman, jaga Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad dan Allah kita pegang sampai mati. Tapi jangan lupa hormati iman saudara kita yang lain. Dia adalah saudara kita. Kalau diskusi, ayo kita habis-habisan. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.